Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yatuhuru jildun najisun bin dibaghin naqahu bihaitsu la ya'udu ilaihi natnun wala fasadun launu qi'a fil ma'i. Wa yathuru, dan bisa suci jildun najisun oleh kulit yang najis, bin dibaghin dengan disamak, naqahu yang membersihkan oleh penyamakan itu akan kulit, bihaisu dengan sekira-kira la ya'udu ilaihi natanun, tidak kembali kepada kulit oleh bau busuk, wala fasadun, dan tidak rusak, launu qi'a fil ma'i, andai direndam kulit itu fil ma'i, di dalam air. Wa kakalbin wa hinzirin wallahu a'lam bisawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa maqasidut thaharah ada 4. Tujuan kajian bersuci itu ada 4 tujuan. Sasaran yang dituju 4. Pertama wudu, kedua mandi, ketiga tayamum, dan keempat menghilangkan najis. Sementara wasailut thaharah juga ada 4. Media, alat-alat untuk mensucikan itu 4. Bisa saja air, bisa saja debu untuk tayamum, bisa saja batu atau tisu untuk istinja, begitu, dan bisa saja penyamakan. Sehingga malam hari ini pembedahan kita masih paparan wasailut thaharah. Namun pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa ada namanya suci dengan cara berubah sifat. Bendanya najis, namun bisa saja berubah menjadi suci. Kemarin sudah dibedah, pertama arak, dan yang kedua bila jadi cuka dengan aturannya kemarin, dan kedua kulit bangkai bila disamak. Dan malam hari ini kita akan mengkaji tentang hukum penyamakan kulit bangkai. Sering ditemukan ada tas kulit, ada jaket kulit, ada sepatu kulit, dan begitu seterusnya. Maka itu jaket kulit, tas kulit, sepatu kulit, kulit macan begitu, terus sabuk. Ini bagaimana kedudukannya dalam kacamata hukum Islam? Perlu diketahui saudara, bahwa yang disebut dengan kata bangkai sebagaimana kajian sebelumnya adalah
bila mana hewan atau binatang itu hilang nyawanya tanpa proses penyembelihan syar'i, itulah disebut bangkai. Dan kita ketahui bangkai itu najis, kecuali kemarin-kemarin tuh ada bangkai manusia, ikan, balang dan seterusnya. Nah, meskipun bangkai itu najis, tapi Islam memberikan alternatif terkait dengan kulitnya. Bisakah kulit dari bangkai ini diolah sehingga menjadi suci, yang kemudian bisa menjadi aksesoris, jadi sabuk lah, tas, sepatu, jaket dan seterusnya. Nah, malam hari ini kajian kita akan membedah tentang itu. Sebelumnya kita bedah dulu begini. Kulit binatang itu Islam membagi 3. Pertama, kulit yang suci. Kedua, kulit yang najis selamanya. Dan ketiga, kulit yang najis yang bisa berubah menjadi suci. Kulit yang suci selamanya adalah kulit daripada hewan yang disembelih secara syar'i. Itu mah udah bukan bahasan kita. Kulit tuh kan suka ada kerupuk kulit, kulit kebo. Kalau kulit ini dari disembelih, artinya biasa tuh disembelih. Ini mau kulit udah pasti suci, ya dimakan boleh, halal. Kulit ya hewan yang dimakan dagingnya halal. Kan ada hewan yang dagingnya dimakan hal kayak kambing, kebo, sapi. Kulitnya bila hasil proses penyembelihan udah otomatis suci. Dan ini bukan kajian kita, karena itu udah otomatis suci itu. Materi itu udah suci, nggak perlu pakai penyamakan kayak begini begitu yang jadi panjang. Dimakan boleh, dijual boleh, dihadiahkan boleh. Hewan yang dimakan dagingnya disembelih proses syar'i, kulitnya suci sebagaimana dagingnya. Kedua, kulit yang najis selama-lamanya adalah kulit anjing dan kulit babi. Kalau ini mah binatangnya nanti besok kita bedah tuh. Wa kakalbin wa hinzirin. Begitu spesies turunannya itu juga najis. Kenapa najis tidak bisa diolah kulit anjing, kulit babi? Sebab bila mana binatang itu waktu hidupnya aja najis, apalagi sudah matinya, maka berbagai unsurnya tidak bisa dibenarkan. Sehingga kulit anjing, kulit babi
najis meskipun diproses secara penyamakan. Bila hidupnya saja dihukumi najis, maka tidak bisa disamak kulitnya ketika dia sudah mati. Nah, bagaimana kalau binatang, apakah dimakan dagingnya kayak kambing, sapi, kebo dan seterusnya, ataukah tidak dimakan dagingnya kayak macan, gajah atau apa saja? Ini kalau mati bagaimana? Apakah semuanya tidak ada yang bisa dimanfaatkan? Ketika Al-Quran menyatakan hurrimat alaikumul maitatu, pada surat Al-Ma'idah ayat 3, diharamkan atas kalian bangkai. Maka lafaz bangkai adalah kata-kata yang umum, yang universal, terkesan. Bangkai ini najis, haram najis, dagingnya, kulitnya dan seterusnya. Kulitnya pun najis dan tak bisa diolah, terkesan begitu. Tapi ada hadis tentang penyamakan. Nanti kita bedah satu demi satu. Itu hadis tentang penyamakan yang seperti hadisnya ayyuma iha bintu bigha faqad tahura dan seterusnya banyak. Itu namanya redaksi khusus. Maka bila ada lafaz khas, ada lafaz am, maka yang am, yang umum ini dikoreksi, ditaksis dengan hukum yang khusus. Meski tadinya hurrimat alaikumul maitatu, haram atas kalian bangkai termasuk kulitnya, ya kalau melihat ayat itu. Namun oleh karena hadis itu penjabaran Al-Quran, maka Rasulullah SAW jabarkan tidak semuanya. Kulitnya walaupun najis, bangkai itu ada yang bisa diolah sehingga berubah menjadi suci. Caranya disamak. Kata Fathul Mu'in, wa yathuru jildun najisun bin dibaghin naqahu bihaitsu la ya'udu ilaihi natanun wala fasadun law nuqi'a fil ma'i. Kulit yang najis selain anjing dan babi, udah kita bedah tadi, ini bisa diolah menjadi suci. Namanya disebut mutahhir muhil, suci dengan cara perubahan sifat. Jadi kulit bangkai selain anjing dan babi tentu najis. Itu bisa suci bin dibagin dengan cara disamak. Baik itu hewannya dimakan dagingnya seperti kebo, sapi, kambing, atau tidak dimakan dagingnya seperti macan, gajah dan seterusnya. Itu bisa suci dengan cara disamak. Apa itu disamak? Disamak itu artinya dihilangkan kotoran-kotoran, yakni bekas-bekas daging dan darah, baik yang cair maupun yang basah, yang nempel pada kulit itu dengan alat daun-daunan atau buah-buahan atau apa saja yang rasanya sepet. Tahu sepet nggak? Apa tuh sepet itu ya? Kecut.
daun jambu, sepet deh. Ini sepet rasa, jadi nempel di lidah itu. Beda dengan asam, beda. Iya, rada pahit-pahit. Itu namanya penyamakan. Jadi menyamak itu menghilangkan lendir-lendir, sisa daging dan darah yang ada pada kulit bangkai. Ada kambing mati, kita belek, dagingnya dibuang, kulitnya bisa dibersihin, lendir-lendirnya, daging, darah bersihin dengan alat penyamakan. Nanti kita bedah sampai bersih. Arti bersih itu kulitnya tidak busuk kembali. Kalau direndam kayak jaket kulit kan jadi kulit ya kan, jadi kulit enggak, akan kagak jaket juga berubah teman. Sepatu enggak busuk, enggak membubuk kalau direndam di air, bisa jadi sejadah hangat biasanya duduk di situ, enggak apa-apa. Itu cara penyamakan. Tapi saudara, menarik, kajian penyamakan ini terkait dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda. Dulu ada dialog panjang antara Imam Syafi'i dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang mujtahid mutlak, pakar fikih dari Kufah, dari Irak. Imam Sufyan Ats-Tsauri dialog dengan Imam Syafi'i, biar kita memahami sejarahnya dulu. Imam Syafi'i ini saudara dulunya mengatakan yang namanya kulit bangkai enggak bisa diolah dengan cara apapun termasuk disamak, enggak. Itu awalnya begitu. Imam Syafi'i punya statement, punya pendapat. Sementara Imam Sufyan Ats-Tsauri itu awalnya berpendapat emang bangkai itu najis, tapi kulitnya bisa suci dengan proses penyamakan. Awalnya begitu. Dua-duanya ketemu. Ditanya Imam Syafi'i oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, apa menurut Anda terkait kulit bangkai? Kata Imam Syafi'i, kulit bangkai enggak bisa diproses, najis saja, najis, disamak enggak bisa. Begitu kata Imam Syafi'i. Ma daliluka, dalilmu dari mana bahwa kulit bangkai tidak bisa diproses? Kata Imam Syafi'i, ada hadis, yang hadis ini Imam Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya. Hadis terkait surat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepada kabilah Juhainah. Kata Nabi dalam surat itu, inni kuntu rakhastu lakum fi juludil maitati fa idza ja'akum kitabi hadza fala tantafi'u minal juludi bi ihabin wala asabin. Hadisnya sahih. Kata Nabi, sesungguhnya aku tadinya memberi kelonggaran kepada kalian tentang kulit bangkai, maka manakala suratku ini sampai kepadamu, kabilah Juhainah,
fala tantafi'u minal maitati biihabin wala asabin, maka jangan ada diambil manfaat dari bangkai itu dengan kulitnya maupun dengan diperas bagaimanapun. Maka kata Imam Syafi'i, bukankah ini hadis Nabi menyatakan tidak bisa diambil manfaat bangkai itu? Ngangguk-ngangguk Imam Sufyan Tsauri, iya juga ya. Imam Syafi'i nanya, kalau anda mengata kulit itu, bangkai itu kulitnya bisa diolah dari najis menjadi suci, mana dalilnya? Kata beliau, Imam Sufyan Tsauri, ada hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang mana di dalam kitab Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada, Abu Dawud ada, Mu'jamut Tabrani Al-Kabir ada, dan banyak. Kambingnya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Maimunah, mati. Kambingnya mati. Ada kambing mati. Nabi lewat, lihat kambing. Lalu kemudian Nabi mengata, halla akhadtum ihabaha fadabartum fantafa'tum bih. Kata Nabi ketika melihat ada bangkai kambing, mengapa anda tidak ambil kulit ini bangkai, anda samak saja? Kata Nabi, anda ambil manfaat dari kulit bangkai dengan cara disamak. Faqalu, sahabat berkomentar, innaha maitah ya Rasulullah, bangkai Nabi, bangkai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama haruma akluha. Kata Nabi, enggak, yang haram bangkai itu dimakan dagingnya. Adapun kulitnya bisa anda manfaatin dengan cara disamak, dijadiin tas, sepatu, sabuk, jaket boleh. Imam Syafi'i ngangguk-ngangguk. Hadis menariknya saudara, cerita ini diangkat oleh ulama besar dari Hadramaut, guru besar di Rubatarim Hadramaut, Habib Muhammad bin Ahmad Asyatiri, dalam kitab Syarah Yaqutun Nafisnya itu beliau tulis kisah itu. Akhir kesimpulannya, Imam Syafi'i dicabut pendapatnya. Yang tadinya kulit bangkai enggak diapa-apain, enggak bisa, iya bisa disamak. Sampai sekarang mazhab Syafi'i begitu. Imam Sufyan Tsauri yang tadinya bisa disamak, enggak. Sampai sekarang mazhab Sufyan Tsauri, pokoknya kulit bangkai najis, enggak bisa di apa-apain. Begitulah ulama zaman dulu. Yang ini ngambil pendapat yang ini, yang ini ngambil pendapat yang ini. Ulama enggak kayak kita ribut mulu, begitu, ribut mulu. Dibagi duit juga kagak, begitu. Yang ono udah enak, yang ono udah enak, ini masih ribut aja di grup ya, masih ribut aja dia. Aduh, ngomong ngapain kayak begitu? Imam Syafi'i itu bijak. Inilah mazhab kita. Ala kulli hal, kulit bangkai bisa suci dengan cara disamak. Mana dalilnya? Pertama, di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan, juga Imam Nasa'i di dalam Sunanun Nasa'i Al-Mujtabah, Imam Tirmidzi di dalam kitab Jami'ut Tirmidzi-nya, Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Tabarani di dalam Ma'jam Al-Kabirnya, ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha
faqad tahura. Kata Nabi, mana-mana kulit bangkai selain anjing dan babi disamak, telah beres proses penyamakannya, faqad tahura, maka sungguh menjadi suci. Artinya ada benda najis, ain najisnya najis aini bisa berubah menjadi suci dengan istihala, berubah sifat. Caranya salah satunya dengan cara disamak. Dalam hadis yang lain, Imam Abu Dawud meriwayatkan, idza dubighal ihabu faqad tahura. Bila mana disamak itu kulit, maka sungguh suci kulit. Belum lagi kasus perang Tabuk. Jauh Tabuk itu, saudara. Jalan antara Madinah ke Mekah, tapi lewat jalur selatan. Bedanya Arab dengan Indonesia, kalau Indonesia Pantura dekat laut, kalau Arab Pantura jauh dari laut, selatan laut. Kalau kita selatan gunung, begitu. Di Tabuk. Waktu perang Tabuk, Nabi mau wudu, maka kemudian minta air. Lalu seorang nenek bilang, air nggak ada, kecuali tempatnya dari kulit kambing. Dia tahu Rasulullah ini ada tempatnya kulit kambing. Zaman dulu tuh belum mengenal drum, plastik. Teknologi itu pakai gitu, kulit kambing dijahit jadi gentol. Itu begitu, namanya girbah namanya. Berubah di kita namanya dari tanah liat kita mah gerabah. Iya. Dia juga begitu. Kata Nabi, itu kulitnya udah disamak belum? Udah, enggak apa-apa udah. Begitu. Boleh sesungguhnya mensucikan kulit yang bangkai dengan cara disamak. Ad-dimagh, menyamak itu mensucikan kulit. Inilah dalil-dalil berbicara kulit bangkai bisa suci dengan disamak. Alatnya pakai apa? Alat penyamakan itu benda apa saja yang rasanya sepet. Contoh, kulit delima. Kulit delima itu sepet. Kulit manggis ada sepet-sepet rasanya. Walaupun dalam mazhab kita benda itu najis, enggak apa-apa. Yang penting rasanya sepet. Seperti tahi burung dara. Tahi burung dara itu rasanya sepet, saudara. Kalau saudara enggak percaya, pulang haji cobain. Kalau kami percaya. Kalau sudah ulama bilang, kami mempercaya. Barangkali saudara, apa iya? Ini pulang haji, cobain aja. Itu rasanya sepet. Maka darah itu kalau sudah diseng, seng bisa bolong, saudara. Seng, kalau darah atau burung darah ada di seng, itu seng itu bisa bolong, panas. Ini menghilangkan lendir-lendir darah, daging darah di kulit sampai bersih. Tai burung darah, enggak apa-apa. Begitu, boleh. Kenapa boleh dalam mazhab Syafi'i? Kan kulit bangkai najis. Iya, ini yang penting bisa ngilangin lendir, biar najis. Terus bisa dipakai ya kagak, kan dicuci dulu. Jangankan pakai tai burung dara, hatta pakai kulit delima aja tetap kudu dicuci, kan bangkai najis. Enggak bisa dipakai sholat, enggak dipakai sejadah, enggak boleh pakai rida dari kulit bangkai itu sebelum dicuci. Kulit mensuci kalau sudah disamak. Boleh aja air nih caranya. Ini air di ember, kasih kulit delima segala macam aja, masukin tuh kulit, rendam sejam 2 jam. Ada juga yang sehari 2 hari biar hilang aja, angkat jadi
Walaupun jatuh, enggak apa-apa, enggak mesti harus kita yang ngerjain. Kita lagi gantung kulit bangkai, belum kita ceburin, jatuh di tempat penyamakan, jadi suci juga. Yang penting bahasa kitab bin dibagin, dengan cara tersama. Indah bagot tuh binanya muto'ah. Kalau kita ngaji matan bina namanya sulasi masjid nauk kedua bagian pertama dari 5 bab. Itu mananya muto'ah tuh tersama. Mau penyamaknya kita atau jatuh sendiri atau dijatuhin nggak diolah tapi bersih, maka kulit itu menjadi suci. Menjadi suci. Kalimat bin dibagin yang ada dalam Fathul Muin ini memberikan isyarat bahwa tidak disyaratkan fi'lul fa'il. Itu maknanya begitu, tersama. Kalau mau ngomong disamak, penyamaknya kita, mesin jadi. Yang penting lendirnya darah daging kalau yang nempel hilang, yang membuat daging jadi busuk, yang membuat kulit jadi busuk, ini menjadi bersih. Maka oleh karena itu saudara, supaya kita hasil penyamakan, maka prosesnya untuk supaya nyamak ini benar ada 3 proses. Pertama, hilangkan bekas-bekas daging, darah atau lendir-lendir baik cair maupun basah yang ada pada kulit bangkai tersebut. Kedua, caranya kulit itu menjadi harum kulitnya karena sudah enggak ada bau busuk. Yang ketiga, setelah proses penyamakan, kulit itu berubah pada satu keadaan yang kalau direndam di air bihaitsu la ya'udu ilaihi natan wala fasad law nuqi'a fil ma, andai direndam di air kagak balik menjadi busuk, kagak balik menjadi rusak. Bila ini sudah, maka proses penyamakan selesai. Bagaimana kalau masih ada bulu pada kulit itu? Maka bila bulunya sedikit, Ibnu Hajar bilang suci, seperti arak yang jadi cuka, botolnya ikut suci. Lah kalau kulitnya nggak jadi suci, ini repot juga, najis terus. Kata Imam Romli, dimaafin. Kata Imam Subki, udah seluruh kulitnya, seluruh bulunya, bulu dimaafin kalau bulu. Begitu. Itu Imam Subki mengatakan begitu, saudara, dalam mazhab Syafi'i. Sesudah disamak, maka kulit itu menjadi suci, luarnya maupun dalamnya, tapi disebut mutanajis, benda suci yang masih najis sesudah proses penyamakan, sehingga tidak boleh dipakai sholat, tidak boleh dibuat sejadah, tidak boleh dibuat baju, jaket sebelum dicuci. Tapi dijual boleh, uang udah suci, kulit yang udah disamak walaupun belum dicuci. Namun kalau pengen dipakai, wajib kulit itu dicuci karena kulitnya najis kan, tadi najis berubah suci, kudu dicuci dulu. Udah dicuci baru udah bersih. Silakan dibuat jaket, silakan dibuat sabuk, silakan dibuat sepatu, silakan dibuat tas, silakan. Itu Islam itu luas. Barang yang najis bisa dimanfaatkan. Dari sini muncul ide-ide kreatif. Barang yang sudah afkir, yang sudah tidak dipakai, barang-barang bekas, daripada
plastik dibuat kerajinan macam-macam. Itu kan pengembangan pemikiran orang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaatin barang-barang bekas bisa menghasilkan uang, dan Islam itu mendidik muslim menjadi kreatif. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Boleh nggak dimakan kulit yang udah disamak? Tidak boleh dimakan mah. Lagi kalau udah jadi jaket kulit, ente mau makan jaket kulit sama sabuk begitu, bisa jadi kuda lumping ente. Tapi kalau hewannya dimakan dagingnya, yang disembelih tuh lalu disamak sama kita, yang disembelih disamak, jadilah tuh kulit itu. Bukan asalnya juga enggak disamak aja, dibikin kerupuk kulit boleh. Maka kalau udah jadi bagaimana nih kulit nih? Maka kemudian itu saudara, kata ulama, karena asalnya udah disembelih itu suci, halal, maka walaupun udah disamak boleh dimakan asal tidak bahaya. Silakan ente makan sabuk kulit dari sapi yang sudah disamak, makan begitu. Kalau tidak bahaya. Kalau bahaya janganlah, mau ngapain makan yang kayak begitu. Jangan kagak aja, masih banyak yang enak-enak juga. Jangan makan iya, soto sabuk namanya. Enggak usah begitu, jadi ribet urusannya. Itulah hukum daripada benda najis ain bisa berubah menjadi suci dengan dua perubahan sifat. Dengan perubahan sifat ada dua. Pertama, arak ketika menjadi cuka dengan proses kemarin yang diterangin. Kedua, kulit bangkai selain anjing dan babi yang diproses dengan cara disamak. Itu berubah menjadi suci. Silakan dibuat sajadah, silakan buat ini. Adapun bacanya yang jadi beduk tuh kan itu dari yang disembelih korban itu tuh beduk rebana. Ente boleh bikin soto rebana, iya. Tapi kalau tidak bahaya, catat. Kalau tidak bahaya, dah segini aja dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar yang serung doa, silakan.